Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Nurhailani Lawati, kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan karya tulis ilmiah yang saya teliti yang berjudul Pengaruh Alfamart di Desa Ganeas terhadap pendapatan toko kecil di lingkungan sekitarnya. Ini saya akan membahas 4 bagian. Yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, pembahasan masalah, dan yang terakhir, penutup. Yang pertama, latar belakang. Alfamart adalah jaringan toko swalayan yang memiliki banyak cabang di Indonesia. Gerai ini menjual beberapa makanan, minuman, dan barang untuk kebutuhan sehari-harinya. Saat ini, Alfamart sudah memiliki 1000 cabang di Indonesia. Toko pertamanya dengan nama Alfa Minimart didirikan pada tanggal 18 Oktober 1999 di Jalan Beringin Raya, Karawaci, Tangerang. Mulai tanggal 1 Januari 2003, Alfa Minimart diganti nama menjadi Alfamart. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti karya tulis ini yang berjudul Pengaruh Alfamart di Desa Ganeas terhadap pendapatan toko kecil di lingkungan sekitarnya. Terus yang selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, penulis ini membuat rumusan masalah untuk memudahkan dalam penelitian. Rumusan masalah ini dibuat dalam bentuk pertanyaan. Yang pertama, dampak dari adanya Alfamart terhadap pendapatan toko kecil di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, perbandingan pendapatan warung sebelum dan sesudah adanya Alfamart. Terus yang selanjutnya ada pembahasan. Dalam pembahasan ini, saya akan menguraikan hasil penelitian mengenai pengaruh Alfamart di Desa Ganeas terhadap pendapatan toko kecil di lingkungan sekitarnya. Hasil penelitian ini disusun berdasarkan data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan studi literatur. Temuan penelitian yang diuraikan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan. Terus rumusan masalah yang pertama yaitu adanya Alfamart terhadap pendapatan warung di lingkungan sekitarnya. Jadi, keberadaan Alfamart ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan warung. Karena Alfamart lebih banyak mendapatkan promo berupa minyak maupun barang-barang lainnya, sedangkan di warung tidak ada. Dari pihak Alfamart maupun warung tidak mempermasalahkan berapa pendapatan per harinya atau per bulannya. Dari pihak warung, pendapatan sekarang ini hanya cukup untuk membeli modal saja, sedikit demi sedikit terpenuhi. Terus rumusan masalah yang kedua yaitu perbandingan pendapatan warung sebelum dan sesudah adanya Alfamart. Jadi perbedaan ini sangat jauh berbeda dibandingkan sebelum adanya Alfamart, sehingga penulis mencari tahu data dan fakta dari warung tersebut. Pendapatannya yaitu sebelum adanya Alfamart kurang lebih 1 juta per bulan, lalu setelah adanya Alfamart menurun hingga 50%. Berdasarkan hasil wawancara, data yang ditemukan dari pihak bersangkutan bahwa pendapatan warung kini relatif rendah setelah adanya Alfamart di Desa Ganeas. Tetapi warung juga sudah berkembang sangat pesat karena ada fasilitas tambahan berupa tempat duduk dan makanan-makanan berupa es krim yang sangat digemari oleh anak-anak. Terus yang terakhir ada penutup. Penutup terdiri dari simpulan dan saran. Di sini simpulan yang pertama, keberadaan Alfamart sangat berpengaruh sekali terhadap pendapatan toko kecil di lingkungan sekitarnya. Dan di Alfamart sering mendapat promo-promo berupa minyak, dan di warung hanya mendapatkan THR berupa alat-alat masak dan kue. Di Alfamart lebih terjaga karena ada CCTV. Terus kalau di warung lebih mengandalkan si produsen itu sendiri. Terus simpulan yang kedua yaitu perbandingan pendapatan warung sebelum dan sesudah adanya Alfamart
itu sangat berpengaruh sekali hingga mengalami penurunan 50%. Terus sarannya, yang pertama, masyarakat berhak belanja di mana saja, tugas produsen hanya melayaninya, dan pedagang juga harus menambah fasilitas agar semua orang tertarik untuk belanja di sana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.